Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli dan Soliha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Semoga Soli dan Soliha di rumah beserta ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Miss Titin. Ya, Soli Soliha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Hands on, pray and bend my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Soli dan Soliha yang sudah berdoa bersama Miss Titin. Semoga Allah beri kita semua kemudahan dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Soli Soliha, hari ini kita akan sama-sama mengetahui tentang sifat-sifat benda. Tema 3, subtema 2. Tapi sebelum kita mencari tahu tentang sifat-sifat benda, Miss mau mengajak teman-teman untuk bermain tebak-tebakan nih. Kita main tebak-tebakan yuk. Bunga apa yang tumbuh di langit? Ayo teman-teman, tahu tidak bunga apa yang tumbuh di langit? Nah, jawabannya teman-teman boleh ya komentar di bawah video ini. Yang tahu jawabannya hebat. Oke, Soli Soliha, pada pertemuan sebelumnya Soli Soliha sudah mengetahui tentang wujud benda bersama Ibu Bunga. Nah, masih ingat wujud benda terbagi menjadi berapa macam ya? Ya, betul sekali. Yang pertama ada benda padat. Kemudian yang kedua ada benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Jadi wujud benda terbagi menjadi 3 macam ya, Soli Soliha. Nah, hari ini kita akan mengetahui bersama-sama tentang sifat benda padat. Coba sebelum Miss menjelaskan mengenai sifat benda padat, teman-teman bisa tidak menyebutkan benda-benda padat yang ada di sekeliling teman-teman saat ini? Ya, betul sekali. Benda padat misalnya contohnya ada pensil, penghapus, penggaris. Itu termasuk ke dalam benda padat. Apa sih sifat-sifatnya? Nah, yang pertama, benda padat bentuk dan ukurannya tidak berubah. Yang kedua, benda padat mempunyai berat. Yang ketiga, dapat dilihat dan dipegang. Nah, teman-teman pasti bisa melihat kan dengan jelas benda padat. Kita bisa memegang pensil, kita juga bisa melihat pensil tersebut. Kemudian yang keempat, volume benda tetap. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang sifat-sifat benda cair. Bagaimana ya sifat-sifat benda cair? Nah, sebelumnya teman-teman masih ingat contoh benda cair itu apa saja ya? Ya, betul sekali ya teman-teman, hebat. Contoh benda cair misalnya
Air, betul sekali. Kemudian minyak goreng yang biasanya digunakan oleh Bunda untuk memasak. Kemudian apalagi ya Solihah? Susu, teh, jus. Masya Allah, jus ada jus stroberi di sini. Nah, itu termasuk ke dalam benda cair. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat benda cair? Yang pertama, benda cair bentuknya berubah menyesuaikan wadah. Kemudian benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Apa ya contohnya? Ya contohnya misalnya kalau teman-teman melihat air terjun. Siapa nih yang sudah pernah melihat air terjun? Air terjun pasti dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari benda cair. Kemudian yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, benda cair dapat meresap melalui celah. Contohnya bagaimana ya? Nah, teman-teman pernah melihat air hujan? Nah, air hujan lama-kelamaan air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Nah, itu artinya benda cair memiliki sifat dapat meresap melalui celah. Kemudian ada yang kelima, memiliki berat. Pasti kalau teman-teman menimbang benda cair tersebut, misalnya teman-teman menimbang berat minyak goreng, pasti bisa teman-teman timbang. Sudah tahu kan cara menimbangnya bagaimana? Ya, hebat sekali. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui tentang sifat-sifat benda gas. Wah, Solihah, di sana ada gambar balon. Nah, ini adalah salah satu contoh benda gas. Udara yang terdapat di dalam balon tersebut adalah contoh benda gas. Teman-teman bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya? Ya, hebat sekali. Contoh lainnya misalnya angin. Nah, ketika teman-teman berada di bawah pohon yang rindang, teman-teman pernah kan merasakan angin? Nah, itu adalah contoh benda gas. Udara, angin, apalagi ya? Ya, coba teman-teman perhatikan ya lingkungan sekitar. Seperti asap kendaraan, itu juga termasuk ke dalam benda gas. Apa ya sifat-sifat benda gas itu? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, sifat benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Jadi kalau gas tersebut diisikan ke dalam sebuah balon, maka gas tersebut akan membentuk sesuai dengan bentuk balon tersebut. Nah, kemudian memberikan tekanan ke segala arah dan memiliki berat. Selanjutnya, tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Contohnya tadi ya, Solihah yang seperti Miss Titin katakan, ketika kita duduk di bawah pohon yang rindang, kita bisa merasakan sejuknya angin. Nah, angin termasuk benda gas, tapi angin tersebut tidak bisa kita lihat. Nah, teman-teman, benda gas juga ada sebagian yang bisa kita lihat. Seperti misalnya asap kendaraan yang berwarna hitam, asap dari cerobong gas. Nah, itu contoh benda gas yang bisa kita lihat. Jadi benda gas ada yang bisa terlihat dan ada yang tidak bisa terlihat. Wah, teman-teman hebat ya. Hari ini kita sudah mengetahui sifat-sifat benda padat, benda cair, benda gas. Kemudian hari ini Miss Titin akan memperlihatkan sebuah sebuah percobaan sederhana nih untuk membuktikan bahwa sifat benda cair itu adalah salah satunya berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Yuk kita simak sama-sama video percobaan dari Miss Titin. Teman-teman bisa juga melakukannya di rumah ya.
Baik, Solih-Solihah, sekarang Miss akan melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan salah satu sifat benda cair, yaitu berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Nah, yang pertama, Miss akan menuangkan air ke dalam wadah yang ini, gelas. Oke, kita lihat ya. Kita tuangkan. Oke. Nah, air yang di dalam botol tadinya bentuknya menyerupai bentuk botol. Setelah dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya menyerupai bentuk gelas. Kemudian Miss akan coba menuangkan air tersebut yang ada di dalam botol ke dalam wadah yang berikutnya. Kita lihat ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah air memiliki sifat ya berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Jika dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai bentuk gelas. Jika air dituangkan ke dalam wadah yang berbentuk segi empat, maka bentuknya akan menyerupai wadah tersebut. Oke, Solih-Solihah, sudah berhasil kan kita membuktikan salah satu sifat benda cair? Nah, bagaimana Solih dan Solihah? Seru kan percobaannya? Sekarang giliran Solih dan Solihah ya yang melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Langkah-langkah percobaannya dapat dilihat pada buku tematik halaman 82. Kemudian hasil dari percobaannya Solih-Solihah tuliskan pada kolom di bawahnya ya. Karena tadi Miss Titin sudah melakukan percobaan dengan benda cair, jadi giliran Solih-Solihah yang melakukan percobaan dengan benda padat. Setelah itu jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil percobaannya ya. Kemudian diupload ke Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai menyimak videonya. Terima kasih ya Solih-Solihah sudah menyimak dengan sangat baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.